أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقوى والوفاء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرم التقوى والشرف التودع واليقين الغنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada untayan kata yang patut kita haturkan sebagai seorang hamba selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih dapat hadir di tempat yang mulia ini guna menjalankan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian daripada aktivitas ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas panutan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, penghapus nabi-nabi, penghias orang-orang suci, beserta para keluarga dan sahabatnya yang mulia, para pengikut-pengikutnya yang istiqomah mengikuti syariatnya hingga akhir zaman, dan semua kita termasuk daripada para pengikutnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Dari atas mimbar yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat untuk diri Al-Fakir khususnya, umumnya kepada para jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah, karena sungguh takwa merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa serta akan kita pertanggungjawabkan kelak ketika menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa dengan menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Hanya dengan modal takwa kita dapat mengisi kehidupan ini dengan senantiasa melakukan amalia-amalia kebaikan. Dan dengan takwa pula kita akan terhindar daripada perilaku buruk, perilaku yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Sudah tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan ini Allah telah memberikan begitu banyak sekali nikmatnya kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan hingga tidak ada satu mesin, bahkan teknologi secanggih apapun yang dapat mencatat banyaknya nikmat-nikmat Allah tersebut. Sehingga dikatakan, jika sekiranya seluruh ranting-ranting kayu yang ada di bumi ini dijadikan pena, dan seluruh lautan yang luas dan dalam ini dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, niscaya ranting-ranting kayu tersebut akan hancur dan lautan-lautan itu akan kering. Namun masih banyak nikmat-nikmat Allah yang belum tertuliskan. Atas dasar ini, maka wajarlah kiranya jika Allah menantang serta mempersilahkan kepada kita, jika memang kita mau dan mampu untuk melakukan perhitungan terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut. Namun pasti, kata Allah, sekali lagi pasti, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Hal ini telah Allah tegaskan dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan jika sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Walaupun ada salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan,
Sesungguhnya Allah memiliki 100 nikmat atau rahmat. Satu nikmat di antaranya telah Allah turunkan dan dibagi-bagikannya kepada jin, manusia dan binatang. Dengan satu nikmat tersebut, seluruh makhluk akan saling sayang menyayangi serta kasih mengasihi. Dan dengan satu nikmat itu pula, seekor keledai liar mengasihi anaknya. Adapun 99 nikmat lainnya Allah gunakan untuk mengasihi hambanya di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Memang jika dilihat dari segi prosentasi, kelihatannya sangat-sangat sedikit dan sangat tidak mungkin. Bagaimana tidak? Dari 100 nikmat yang Allah miliki, namun hanya satu nikmat yang diperuntukkan bagi seluruh makhluknya yang ada di dunia ini. Sedangkan 99 nikmat lainnya Allah persiapkan untuk hambanya di akhirat kelak. Sepertinya ini tidak sebanding, sepertinya ini tidak balance. Memang kalau kita lihat dari segi pembagiannya, jelas ini tidak seimbang. Namun kalau kita lihat dan rasakan dari segi nilainya, tentu kita takkan mampu membayangkan betapa besarnya. Walaupun nikmat yang Allah turunkan ke dunia ini hanya 1% saja, akan tetapi untuk ukuran kita dan untuk ukuran duniawi, ini merupakan nikmat yang teramat sangat banyak. Karena dari satu sumber nikmat inilah akan terpancar nikmat-nikmat lainnya yang beraneka ragam jenis dan macamnya serta banyak jumlahnya. Maka wajar jika dikatakan bahwa tak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kendati pun nikmat Allah itu sangat banyak, para ulama sepakat untuk mengelompokkan nikmat-nikmat tersebut ke dalam 3 kelompok besar. Adapun nikmat yang pertama, yakni nikmat hidup dan kehidupan. Nikmat hidup dan kehidupan merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Tidak hanya Allah berikan kepada manusia, tetapi kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan juga diberikan nikmat hidup dan kehidupan oleh Allah. Bahkan kepada malaikat dan jin, termasuk kepada makhluk yang paling mendurhakai Allah, yakni iblis dan setan, juga diberikan nikmat hidup dan kehidupan oleh Allah. Tahukah kita bahwa yang menyebabkan kita bisa hidup di permukaan bumi ini disebabkan karena bumi ini berputar. Dalam satu kali putaran memerlukan waktu 24 jam atau 1 hari. Bagi belahan bumi yang menghadap matahari, di sana terjadi siang, dan sebaliknya, bagi belahan bumi yang membelakangi matahari, di sana terjadi malam. Demikian seterusnya silih berganti hingga hari kiamat nanti. Dengan berputarnya bumi, maka terjadilah siang dan malam. Disinilah sebenarnya rahasia kehidupan kita. Karena perputaran bumi inilah sehingga kita bisa hidup di permukaan bumi ini. Coba kalau kita bayangkan, bagaimana dan apa yang akan terjadi jika sekiranya bumi yang kita tempati ini tidak berputar. Jika seandainya bumi ini tidak berputar, maka akan ada belahan bumi yang mengalami siang terus-terusan dan akan ada belahan bumi yang mengalami malam terus-terusan. Bagi belahan bumi yang mengalami siang terus-terusan, maka menurut perakiraan para ahli, dalam jangka waktu 100 jam saja, seluruh suhu udara yang ada di permukaan bumi ini akan mencapai 100 derajat Celcius. Itu artinya seluruh zat cair, seluruh benda cair yang ada semuanya akan mendidih. Air laut akan mendidih, air sungai akan mendidih. Bahkan persediaan air yang ada dalam tubuh kita, termasuk darah kita, karena darah kita merupakan zat cair, juga akan mendidih. Jika sudah demikian keadaannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa takkan ada kehidupan di permukaan bumi ini. Dan lama-kelamaan bumi ini akan hangus, hancur lebur menjadi debu. Demikian pula sebaliknya, bagi belahan bumi yang mengalami malam terus-terusan, maka menurut perakiraan para ahli, dalam jangka waktu 100 jam saja, seluruh suhu udara yang ada di permukaan bumi ini akan menjadi 0 derajat Celcius. Itu artinya seluruh zat cair, seluruh benda cair yang ada semuanya akan membeku. Air laut akan membeku, air sungai akan membeku. Bahkan persediaan air yang ada dalam tubuh kita, termasuk darah kita, juga akan membeku. Jika sudah demikian keadaannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa takkan ada kehidupan di permukaan bumi ini. Subhanallah. Demikianlah dengan rahman dan rahimnya Allah telah menjadikan bumi ini berputar sehingga terjadi siang dan malam secara silih berganti. Yang karenanya maka suhu udara yang ada di permukaan bumi ini akan tetap stabil atau konstan, tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin.
Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kemahabesaran Allah, yang dengan kuasanya telah menciptakan langit dan bumi, serta silih bergantinya siang dan malam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nikmat yang kedua yang dikatakan oleh para ulama, yaitu nikmat kebebasan berfikir dan kemerdekaan. Nikmat yang kedua ini nampaknya lebih selektif jika dibandingkan dengan nikmat yang pertama. Jika nikmat hidup dan kehidupan Allah anugerahkan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, maka nikmat kebebasan berfikir dan kemerdekaan Allah anugerahkan kepada manusia saja. Tidak diberikan kepada hewan, tidak diberikan kepada tumbuhan, bahkan kepada malaikat sekalipun Allah tidak menganugerahkan nikmat kebebasan berfikir dan kemerdekaan. Sekali lagi, nikmat kebebasan berfikir dan kemerdekaan Allah peruntukkan bagi manusia saja. Dengan nikmat ini, manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk melakukan apapun yang dia mau, untuk memilih apapun yang dia suka. Manakala seseorang sedang haus dan di hadapannya berjajar berbagai macam minuman, maka dia berhak memilih minuman mana yang dia suka tanpa harus ada yang memaksa. Demikian pula halnya dalam kehidupan beragama. Allah dengan jelas dan tegas telah memberikan petunjuknya kepada kita melalui Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, baik mengenai kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan maupun larangan-larangan yang harus kita hindarkan. Akan tetapi Allah tidak pernah memaksa kita mau dilaksanakan atau tidak kewajiban-kewajiban itu, mau dilanggar atau dipatuhi larangan-larangan itu, Allah sama sekali tidak peduli. Yang jelas, Allah telah memberikan garisan-garisannya secara jelas dan tegas, yang kesemuanya tentu memiliki resiko dan konsekuensinya. Demikianlah memang kebebasan memilih selalu diiringi dengan penghargaan dan hukuman. Bagi yang rajin menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya, maka akan diberikan penghargaan berupa pahala syurga. Dan sebaliknya, bagi yang malas menjalankan perintahnya serta tidak mengindahkan larangannya, maka akan mendapatkan hukuman berupa siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Karena Allah telah memberikan nikmat kebebasan kepada manusia untuk memilih, untuk menentukan dan lain sebagainya, maka inilah barangkali pangkalnya. Mengapa manusia kalau dikasihi yang baik justru memilih yang buruk? Diajak kepada ketakwaan malah melakukan kemaksiatan, diajak berdamai malah bermusuhan. Begitulah manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih apakah taat kepadanya atau ingkar kepadanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan atau ketakwaan. Dengan nikmat kebebasan berfikir dan kemerdekaan, manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih jalan hidup serta lapangan hidup yang dia inginkan. Manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk mempertahankan hak asasinya serta fitrahnya sebagai manusia. Tak seorang pun di antara kita yang rela jika kebebasan kita dibelenggu, jika kemerdekaan kita diganggu. Maka wajar jika para pejuang kita tempo dulu selalu bertekad merdeka atau mati. Maksudnya mereka rela mati untuk mempertahankan kemerdekaan. Demikianlah memang nilai nikmat kebebasan berfikir dan kemerdekaan, kedudukannya lebih tinggi dari nilai nikmat hidup dan kehidupan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Adapun nikmat yang ketiga yang dikatakan oleh para ulama sekaligus nikmat yang terakhir, yaitu nikmat hidayah, iman dan Islam. Nikmat yang ketiga ini lebih selektif lagi diberikan oleh Allah, karena tidak semua manusia bisa memperoleh nikmat ini. Hanya manusia-manusia tertentu yang Allah kehendaki yang diberikan nikmat hidayah, iman dan Islam ini. Yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Dan dia memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya ke jalan yang benar. Hidayah adalah mutlak milik Allah, wewenang sepenuhnya ada di tangannya. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun tidak diberikan hak oleh Allah untuk memberikan hidayah kepada orang lain.
sekalipun kepada keluarga, sahabat maupun orang-orang yang beliau cintai. Adapun sebagai contohnya seperti Abu Thalib, paman Rasulullah. Beliau adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Beliau adalah orang yang sangat berjasa terhadap keberadaan Islam serta kaum muslimin di masa Rasulullah. Beliau adalah orang yang paling setia mendampingi serta melindungi perjuangan Rasulullah. Beliau adalah orang yang setiap saat menyaksikan betapa kemuliaan, kejujuran dan keindahan budi pekerti Rasulullah. Beliau adalah orang yang setiap saat menyaksikan betapa kebesaran mukjizat Rasulullah. Namun apa hendak dikata, ternyata di akhir hayatnya paman Nabi yang bernama Abu Thalib ini tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Padahal Rasulullah telah berusaha semaksimal mungkin untuk terus membujuk dan membimbing beliau, namun justru tidak dihiraukan oleh beliau sehingga hampir-hampir Nabi putus asa. Ya ammi, Qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, kata Rasulullah, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat ini yang nantinya akan aku jadikan argumentasiku untuk membelamu di hadapan Allah. Namun sayang, Abu Thalib menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Melihat keadaan pamannya yang sedemikian ini, maka tak dapat dielakkan, berlinanglah air mata Rasulullah. Sungguh beliau sangat-sangat sedih hatinya, sehingga terucap perkataan sekaligus pengaduan beliau kepada Allah terhadap keadaan pamannya ini. Namun sayang, justru pengaduan Rasulullah ini mendapatkan teguran dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Mendengar teguran dari Allah ini, lantas Rasulullah SAW tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya diam dan pasrah. Rasulullah menyadari akan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Beliau tidak bisa berbuat banyak tanpa izin dari Allah, tanpa kehendak dari Allah. Dan Allah lebih mengetahui terhadap segala sesuatu yang menjadi keputusannya, meskipun mungkin bagi sebagian manusia dirasa kurang adil. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, beruntunglah kita semua saat ini karena kita telah dianugerahi nikmat hidayah iman dan Islam oleh Allah. Karena kalau kita lihat di luar sana, ada banyak sekali orang-orang seperti kita yang tidak diberikan hidayah oleh Allah. Apalagi Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya beliau pernah berkata, tuba liman ra'ani wa amanabi, tumma tuba liman amanabi wa lam yarani. Sangat berbahagia sekali orang yang pernah bertemu denganku, kemudian ia beriman kepadaku. Lebih berbahagia lagi orang yang tidak pernah bertemu denganku, namun ia beriman kepadaku. Alhamdulillah, kita semua adalah termasuk dari golongan ini. Kita semua tidak pernah melihat Rasulullah, kita semua tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita semua tidak pernah berjuang dengan Rasulullah. Namun kita umat akhir zaman, kita semua umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Kita semua adalah umat yang paling utama bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Terakhir, bersyukurlah kita kepada Allah karena kita semua telah dianugerahkan nikmat hidup dan kehidupan. Walaupun nasib dan lapangan kehidupan serta rezeki yang kita terima cukup bervariasi, dan kemudian bangsa kita adalah bangsa yang merdeka, negara kita adalah negara yang merdeka, dan kemudian sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah. Dan semoga nikmat iman dan Islam ini akan senantiasa menyertai kita sampai nanti di akhir hayat kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. Inna ahsanal kalam qalamullahil malikil a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.